Hai Scoot, kembali lagi bersama gua Dul di 8 Play ini nih. By the way, apa kabar kalian para penggemar anime From Zero to Hero? Persiapkan adrenalin dan samsu kalian untuk menonton anime yang satu ini karena kali ini gua akan membahas anime keren yang berjudul Black Clover. Yang menceritakan di mana sihir adalah segalanya di dunia ini. Akan tetapi ada satu bocah yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir dan dikucilkan oleh semua orang. Dan katanya MC di anime ini juga merupakan MC yang memiliki nasib paling kelam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa jika kalian suka channel ini langsung subrek aja biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari 8 Play. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pendeta tua yang menemukan kedua bayi yang tergeletak di depan gereja di desa Hage. Pendeta itu lantas membawa mereka masuk ke dalam gereja. Dari pakaian yang dikenakan kedua bayi itu, diketahuilah salah satu bayi yang bersifat tenang bernama Yuno, sedangkan bayi yang hyperaktif satunya bernama Asta. Kini 15 tahun telah berlalu. Asta telah tumbuh menjadi remaja urakan yang super berisik. Dirinya juga sangat tergila-gila oleh suster cantik di gereja itu yang bernama Suster Lily. Beribu-ribu kali Asta mencoba melamar Suster Lily, namun cintanya hanya dibalas dengan bogeman. Suster Lily kemudian meminta maaf karena dirinya tidak sengaja menggunakan grimoire sampai-sampai melukai Asta. Yuno yang kini tumbuh menjadi remaja ganteng, kalem, ala-ala Starboy datang menghampirinya. Yuno mengatakan kepada Asta jika Suster Lily merupakan biarawati yang mengabdikan dirinya untuk gereja. Karena hal itulah, Suster Lily tidak akan pernah menikah. Yuno kemudian menghampiri Suster Lily yang membawa setumpuk cucian dan membantunya. Sementara itu, Asta diejek oleh para bocil penghuni gereja karena sikapnya yang bodoh. Bukan cuma karena bodoh, para bocil juga mengejek Asta karena di dunia ini hanya dirinya lah yang tidak dapat menggunakan sihir. Tidak terima dengan ejekan itu, Asta langsung menunjukkan kemampuan aslinya. Bagaikan Saitatot, Asta mampu melakukan sit-up ratusan kali dengan mode hyperspeed-nya. Naasnya semua bocil di sana tidak peduli dan malah terkagum-kagum dengan sihir Yuno yang bisa mengeringkan pakaian secara instan. Dirasa nggak mau kalah, Asta langsung berlari ke tempat pemotongan kayu untuk menunjukkan kekuatannya. Yuno yang memiliki titel mage top desa mampu mendahului aksinya dan mencuri perhatian para bocil. Kini terlihat Asta semakin kesal dengan aksi Yuno dan juga para bocil yang terus-terusan mengoloknya. Suster Lily kemudian datang untuk menenangkan Asta. Suster Lily mengatakan jika sebentar lagi akan ada upacara penganugerahan grimoire. Dan mungkin kekuatan sihir Asta akan bangkit setelah mendapatkan grimoire-nya sendiri. Asta yang mendengar ucapan Suster Lily pun langsung kembali berapi-api. Lalu mengatakan jika dirinya pasti akan mendapatkan grimoire dan akan menjadi kaisar sihir suatu hari nanti. Kini hari penganugerahan grimoire datang juga. Di kerajaan Clover setahun sekali setiap remaja yang berusia 15 tahun akan menghadiri upacara sihir. Asta, Yuno, dan beberapa remaja kerajaan Clover terlihat sudah berkumpul di dalam menara grimoire. Mereka sudah tak sabar untuk mendapatkan grimoire-nya guna meningkatkan kekuatan sihir mereka. Saat semua orang sudah berkumpul di sana,
Kita melihat dua remaja tengil yang memandang rendah Asta dan Yuno yang berasal dari desa kecil di pinggir kerajaan. Di tengah keramaian, seorang penyihir tua yang terlihat seperti Gandalf pun keluar dan memulai upacara bersamaan dengan grimoire-grimoire yang mulai berterbangan menghampiri calon pemiliknya. Semua orang di sana akhirnya mendapatkan grimoire kecuali dengan Asta. Asta yang kebingungan lalu menanyakan perihal itu kepada Gandalf. Namun, Gandalf hanya menyuruh Asta untuk datang lagi di tahun depan. Melihat hal itu, semua orang terutama dua bocah tengil itu menertawai dan mengejek Asta. Di tengah kericuhan yang terjadi, tiba-tiba cahaya mulai berkilau dari grimoire milik Yuno. Ternyata Yuno mendapatkan grimoire yang sangat langka. Grimoire dengan simbol clover berdaun 4. Semua orang sangat takjub karena grimoire itu sangat kuat dan jarang sekali muncul. Satu-satunya orang yang pernah memiliki grimoire berdaun 4 hanyalah Kaisar Sihir pertama. Di tengah rasa takjub, Yuno kemudian berkata jika dirinya akan menjadi Kaisar Sihir di masa depan. Asta kemudian mengatakan jika dirinya akan menyusul Yuno dan akan tetap menjadi rivalnya. Namun Yuno tidak peduli dan pergi begitu saja meninggalkan Asta. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang misterius yang memperhatikan Yuno dari sudut ruangan. Di perjalanan pulang, dua pemuda tengil yang ada di menara grimoire tadi menghadang Yuno. Mereka tidak terima jika seseorang dari desa kecil bisa dipilih oleh grimoire berdaun 4. Salah satu pemuda kemudian membuka grimoire-nya dan hendak menyerang Yuno. Skill 2 Valir itu langsung dikonter Yuno dengan ejetnya bahkan tanpa harus membuka grimoire miliknya. Di tengah adu mekanik mereka, orang misterius itu muncul dan yang terjadi... Ya, pemuda itu berhasil dibelenggu oleh rantai. Orang misterius itu juga berhasil mengikat serta mencuri grimoire milik Yuno. Orang misterius itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Refci. Refci ingin menjual grimoire langka milik Yuno di pasar gelap. Di tempat lain, Asta yang mendengar teriakan pemuda kroco itu langsung bergegas mencarinya. Karena terlalu bersemangat, Asta yang sampai di tempat mereka malah kejedot tembok dan terjatuh konyol. Meski begitu, dirinya bertekad menyelamatkan Yuno sampai akhirnya dirinya mencoba melawan Refci. Dan yang terjadi... Refci yang berhasil memojokkan Asta mulai menyerang dan mengatakan jika rantai-rantai sihir miliknya mampu mendeteksi sihir milik orang lain. Rantai itu sama sekali tidak merasakan sihir dari tubuh Asta. Mendengar tsunami fakta yang diucapkan oleh Refci, Asta yang kena mental akhirnya memutuskan untuk menyerah.
Melihat Asta yang kena mental, Yuno kemudian berteriak dan mengatakan jika Asta merupakan rivalnya. Asta yang mendengar hal itu pun mencoba melakukan perlawanan. Di saat kondisi kritis seperti itu, grimoire misterius yang beraura gelap pun muncul di hadapan Asta. Dan yang mengejutkannya, grimoire yang muncul di hadapan Asta memiliki simbol clover berdaun 5. Lalu dari dalam grimoire itu muncul sebuah pedang yang berwarna hitam pekat. Melihat kejadian itu, Yuno tidak terkejut sama sekali dan malah sudah menduga hal tidak biasa memang akan selalu menghampiri Asta. Scene kemudian berpindah ke 10 tahun yang lalu. Asta dan Yuno yang masih bocil terlihat berlarian menuju ke atas bukit. Yuno terjatuh dan hampir mewek, tetapi Asta langsung membantunya berdiri. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Suster Lily di atas bukit. Adegan beralih ke gereja. Di sana terlihat Suster Lily yang sedang membacakan cerita kepada Asta dan Yuno. Cerita itu adalah kisah tentang dunia yang dahulu dikuasai oleh iblis. Seorang mage immortal muncul lalu men-shutdown iblis itu. Setelahnya dunia menjadi aman dan damai. Penyihir itulah yang menjadi kaisar sihir pertama di kerajaan Clover. Sejak saat itulah Asta bercita-cita untuk menjadi kaisar sihir. Berpindah ke halaman gereja, kini terlihat Asta yang sedang mencoba menghidupkan tungku api dengan sihirnya. Namun dirinya tidak pernah bisa melakukannya. Scene lalu memperlihatkan Yuno yang sedang dihadang oleh laki-laki dewasa di malam hari. Orang itu hendak mengambil liontin yang dikenakan oleh Yuno. Yuno yang memang merupakan bocah cengeng tidak bisa melawannya sama sekali. Tak lama dari itu, Asta pun muncul dan mencoba untuk melawan pria tersebut. Asta yang masih bocil ingusan jelas nggak bisa menandingi fisik pria dewasa. Bagaikan Jilong yang satu len dengan lapu-lapu, Asta pun dihajar habis-habisan hingga babak belur, sementara Yuno hanya bisa menyaksikannya sambil menangis. Akhirnya Asta knock juga. Namun, untungnya liontin itu terjatuh dari pria yang pergi meninggalkan mereka. Yuno kemudian mendekati Asta yang sudah babak belur. Di tengah rasa bonyok yang ekstrim, Asta masih mampu mengatakan akan melindungi Yuno dan semua orang karena dirinya akan menjadi kaisar sihir. Saat itulah, Yuno termotivasi dengan Asta dan berjanji nggak akan mewek lagi dan akan menjadi kaisar sihir juga. Yuno kemudian membantu Asta berdiri dan mereka beradu tinju sebagai simbol rivalitas. Kembali ke masa kini, Asta yang sudah memiliki grimoire langsung maju dengan pedangnya dan yang terjadi
Bagaikan Martis dengan Sky Pitcher full stack, Refchi pun harus shutdown dengan sekali tebasan oleh Asta. Usai pertarungannya, Asta langsung memamerkan grimoire-nya kepada Yuno. Walaupun burik, Asta berjanji akan menjaga grimoire yang telah dianugerahi kepadanya itu. Yuno pun tersenyum dan mengatakan jika Asta telah menyelamatkan dirinya sekali lagi. Mereka pun kembali beradu tinju dan persaingan menjadi kaisar sihir pun baru dimulai. Scene lalu memperlihatkan kepada kita sebuah kota yang hancur porak-poranda karena serangan iblis. Dan terlihat seseorang yang bertarung melawan iblis tersebut hingga akhirnya orang itulah yang merupakan penyihir pertama dan mendapatkan gelar Kaisar Sihir. Gelar Kaisar Sihir akhirnya berganti dari generasi ke generasi. Dan Kaisar Sihir memiliki pasukan khusus yang disebut Kesatria Sihir. Kesatria Sihir juga terbagi menjadi 9 skuad. Dan berbagai penyihir di seluruh penjuru kerajaan bermimpi untuk menjadi Kesatria Sihir. Kembali ke masa sekarang, terlihat Asta dan Yuno yang terus-menerus melatih kemampuannya dikarenakan ujian masuk Kesatria Sihir yang semakin dekat. Di gereja terlihat Bapak Pendeta, Suster Lily, dan Gandalf sedang membicarakan tentang Yuno dan Asta yang akan mengikuti ujian Kesatria Sihir. Pendeta sangat yakin jika Yuno dapat mengikuti ujian itu, tetapi tidak dengan Asta. Pendeta sangat bersikeras mengatakan jika Asta tidak akan berhasil dalam ujian itu. Namun Gandalf mengatakan jika Asta sendirilah yang menginginkan untuk mengikuti ujian Kesatria Sihir. Keesokan hari ketika sedang melatih kemampuan berpedangnya, tiba-tiba saja Asta dihampiri oleh Bocil Nas. Bocil Nas mengatakan jika Asta yang tidak memiliki sihir tidak akan mungkin lolos pada ujian Kesatria Sihir. Namun Asta dengan antusiasnya mengatakan jika dirinya akan lolos dan akan menjadi Kaisar Sihir. Belum selesai bicara, Bocil Nas mengatakan yatim piatu yang miskin seperti mereka tidak akan pernah bisa menjadi Kesatria Sihir, apalagi Kaisar Sihir. Asta yang melihat Bocil Nas melankolis langsung meneriakinya jika dirinya akan lolos dalam ujian itu dan menjadi Kesatria Sihir. Malam harinya di meja makan, Bapak Pendeta mengumumkan kepada semua orang di sana jika esok Asta dan Yuno akan pergi ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti ujian masuk Kesatria Sihir. Namun dengan bagongnya si bapak malah mengatakan jika mungkin saja Yuno akan lolos, tetapi enggak dengan Asta. Si bapak juga dengan watadosnya berbicara kepada Asta untuk tidak berkecil hati meskipun gagal dalam ujian. Lagi pula, gak ada seorang pun yang percaya bahwa Asta akan lulus. Meski mulutnya pedas, si Bapak Pendeta mengatakan jika Asta bisa kembali ke gereja kapanpun, karena gereja akan selalu menjadi rumah untuk mereka berdua. Asta membantahnya dan mengatakan jika dirinya akan lolos ujian dan akan kembali ke gereja untuk menikahi Suster Lily, dan yang terjadi ya, lagi dan lagi dengan tinju mautnya Suster Lily langsung membogem Asta. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Bapak Pendeta, Suster Lily, dan para bocil terlihat melepas kepergian mereka berdua.
Di tengah perjalanan, mereka masih saja bersaing dalam hal-hal konyol, seperti adu balap lari, lomba memanjat, berburu binatang, sampai lomba masukin paku ke dalam botol. Itu enggak sih. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di ibu kota kerajaan Clover, tepatnya di kota kastil Hika. Bagaikan manusia gua yang baru menemukan peradaban, Asta sangat kagum melihat betapa megah dan ramainya ibu kota kerajaan. Asta juga sempat membeli cemilan ular ungu panggang yang dijual oleh seorang nenek parubaya. Akhirnya kini mereka sampai di depan bangunan yang akan menjadi tempat dilaksanakannya ujian kesatria sihir. Mereka berdua pun segera mengantri untuk melakukan pendaftaran. Giliran Yuno kini tiba. Petugas pendaftaran meminta Yuno untuk menunjukkan grimoire-nya. Sesaat setelah menunjukkannya, petugas dan semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan grimoire berdaun 4 yang dimiliki Yuno. Sedangkan Asta, karena grimoire-nya yang burik, tugas pendaftaran meragukan keaslian grimoire yang dibawa oleh Asta. Akan tetapi, Asta tetap diizinkan untuk mengikuti ujian sihir. Shin lalu berpindah ke dalam tempat ujian kesatria sihir. Terlihat banyak sekali burung yang ada di sana. Burung itu dapat mendeteksi kekuatan sihir yang dimiliki seseorang. Semakin lemah sihir orang itu, semakin banyak burung yang mematuknya. Lagi dan lagi, orang-orang yang berada di sana dibuat takjub karena tidak ada satu burung pun yang mendekati Yuno. Sedangkan Asta, ya dirinya diketawain semua orang karena banyaknya burung yang mengejarnya. Saat sedang berlari ke sana kemari, tiba-tiba saja Asta menabrak seseorang yang bertubuh kekar. Dikarenakan sikapnya yang konyol, bukannya minta maaf, Asta malah menganggap orang itu adalah peserta ujian dan malah memberikan nasihat untuknya. Orang itu langsung mencengkeram kepala Asta dengan mudahnya. Ternyata Asta sedang berurusan dengan kapten pasukan kesatria sihir Banteng Hitam, sang penghancur Yami Sukehiro. Di mata para peserta ujian, Banteng Hitam adalah pasukan kesatria sihir yang urakan dan selalu membuat kekacauan daripada keberhasilan. Tak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan Banteng Hitam. Dirasa cukup, akhirnya Yami melepaskan Asta dan meninggalkannya pergi. Lalu seseorang menghampiri Asta dan memperkenalkan dirinya sebagai Seke Bronzaza, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lord Beha. Para kapten pasukan kesatria sihir akhirnya tiba di tempat ujian. Seke kemudian memberitahu mengenai profil para kapten kepada Asta. Ada Nozel Silva dari pasukan Silver Eagle dengan gaya poni cucuknya yang nyentrik, Fugelion Vermilion dari Crimson Lion King, Jack the Ripper dari Praying Mantis, si cantik Charlotte Rosley dari Blue Rose Knight, Gueldro Poizot dari Purple Orca, Dorothy Answorth dari Coral Peacock, Real Boys Mortir dari Aquadir, dan juga orang yang digadang-gadang memiliki posisi paling dekat untuk menjadi kaisar sihir, William Vegens dari Golden Dawn. Beha juga mengatakan jika hanya elit kerajaan dan bangsawanlah yang bisa masuk ke skuad Golden Dawn dan Silver Eagle. Dan yang terakhir, tentu saja ada Yami Sukehiro dari Black Bull. Ujian masuk ke Satria Sihir akhirnya dimulai. William langsung membuka grimoire-nya dan menggunakan sedikit kekuatannya untuk menciptakan sebuah sapu terbang yang akan digunakan para peserta.
William menjelaskan jika peserta harus melalui beberapa tes dan para kapten pasukan akan menilai mereka dan memilih mereka yang akan menjadi bagian dari pasukannya. Jika ada kapten yang memilih peserta, maka orang itu akan otomatis masuk ke pasukan tersebut. Namun, jika seseorang dipilih oleh lebih dari satu kapten, orang itulah yang bebas menentukan ingin bergabung dengan pasukan yang diinginkannya. Sedangkan yang tidak terpilih oleh kapten manapun, dirinya dinyatakan tidak lolos dalam ujian kesatria sihir. Ngerti ya? Oke, kancut. Untuk tes pertama pada ujian ini, peserta hanya harus menaiki sapu dan menerbangkannya. William mengatakan jika penyihir yang bisa mengontrol kekuatan sihirnya seharusnya mudah melakukan hal ini. Terlihat beberapa orang langsung berhasil menerbangkan sapu itu. Ya, walaupun masih ada beberapa yang terbalik. Pada tes kali ini, lagi dan lagi, Yuno mampu membuat semua orang sangat kagum karena dirinya sangat mudah mengendalikan sapu tersebut. Sedangkan Asta, dia mampu membuat semua orang lebih terkejut. Karena seharusnya, meskipun gak berbakat sama sekali, seseorang seenggaknya pasti bisa membuat sapu itu ngambang. Asta yang memang tidak memiliki sihir bahkan tidak mampu menggerakkan sapu itu sejengkal pun. Di tengah tes yang sedang berlangsung, terlihat Kapten Nozel pergi meninggalkan kursinya. Ternyata Nozel menghampiri adik perempuannya yang bernama Noel Silva. Nozel melarang Noel untuk mengikuti ujian kesatria sihir. Dan dirinya juga sudah menentukan pasukan sihir mana yang akan dimasuki oleh Noel. Ternyata Nozel tidak dapat menerima kehadiran Noel di dalam keluarga Silva. Ada apa di antara mereka? Ah, pura-pura nggak tahu dulu gua mah. Para peserta akhirnya melalui beberapa tes sihir seperti ujian kemampuan sihir, ujian pengandalian sihir, ujian penciptaan sihir, dan ujian pengembangan sihir. Dari semua ujian yang diberikan, gak satu pun Asta dapat ngelakuinnya. Kemudian William akhirnya memberitahu bahwa ujian selanjutnya yang akan menjadi ujian terakhir adalah ujian pertarungan. Fugeleon menjelaskan jika setiap peserta akan berpasangan dan bertarung satu sama lain di dalam ujian ini. Dan tentu saja setiap peserta diperbolehkan menggunakan grimoire mereka untuk menyerang. Ujian akan berakhir jika salah satu mengaku kalah atau sudah tak mampu bertarung lagi. Saat semua orang memilih lawan bertarungnya, Asta yang kebingungan dihampiri Seke dan Seke bersedia untuk menjadi lawan tanding Asta. Asta yang hampir putus asa pun berterima kasih kepada Seke karena sudah ingin menjadi pasangan tarungnya. Pertarungan pertama pun dimulai dengan Seke dan Asta yang menjadi pembuka dalam ujian ini. Sebelum pertarungan dimulai, Seke tiba-tiba mengatakan jika Asta sudah tidak perlu berusaha lebih keras lagi, karena dirinya hanyalah seekor tikus kecil yang berkeliaran di tempat yang salah. Pertarungan mereka dimulai dengan Seke yang membuka grimoire-nya dan langsung menciptakan sihir perunggu yang bernama Seke Magnum Cannonball. Sihir yang terlihat seperti bola perunggu yang dapat melindunginya sekaligus dapat menyerang. Dirasa lawannya hanya Asta, Seke sangat percaya diri jika dirinya bisa menang dengan mudah. Di sisi lain, Asta yang telah bersiap langsung mengeluarkan grimoire-nya yang memiliki aura sangat gelap. Dan yang terjadi, ya, semua orang terkejut melihat Asta yang meluncur dengan cepat dan langsung membelah dua sihir Seke sekaligus membuatnya pingsan. Asta mengatakan jika dirinya tidak bermain-main dengan tekadnya yang ingin menjadi kaisar sihir. Apakah Asta akan lolos dalam ujian kesatria sihir hanya dengan pertarungannya melawan Seke? Alah, peduli bagong. Segini dulu alur anime Black Clover yang bisa gue bahas. Subrek untuk terus menyaksikan kelanjutan petualangan Asta dan Yuno. Gua Dul, see you in the next video. Bye-bye.